Jadi, di sini dijelaskan bahwasanya diabetik ketoasidosis itu merupakan gangguan metabolik akut yang terjadi dalam keadaan hiperglikemia yang berkepanjangan akibat tidak adanya insulin yang mengarah pada peningkatan yang signifikan jumlah badan keton yang beredar yang menyebabkan ketoasidosis. Nah, bisa kita lihat di sini gambar metabolisme lemaknya. Defisiensi insulin. Nah, di mana defisiensi insulin ini menjadi titik awal dalam patogenesis DKA. Nah, insulin ini yang berfungsi dalam membantu sel-sel tubuh mengambil glukosa dari aliran darah untuk digunakan sebagai energi. Nah, ketika ada kekurangan insulin, maka sel-sel itu dapat memanfaatkan glukosa yang menyebabkan kadar glukosa ini dalam darah meningkat atau yang kita sebut dengan hiperglikemia. Nah, dampak pada otot dan jaringan lemak itu ada glucose utilization, di mana dengan defisiensi dari insulin ini, otot dan jaringan lemak itu tidak dapat digunakan glukosa secara efektif. Ini mengarah pada peningkatan si kadar glukosa dalam darah. Lalu ada proteoliosis. Nah, di mana otot di sini itu mulai memecah protein menjadi asam amino sebagai sumber energi alternatif. Proses ini yang membantu memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga menyebabkan otot kehilangan masanya. Nah, lalu ada proses di hati, gluconeogenesis dan glucogenolisis. Nah, di sini hati merespons defisiensi dari insulin dengan meningkatkan produksi dari glukosa dari sumber non-karbohidrat atau gluconeogenesis dan memecah glikogen menjadi glukosa atau glikogenolisis. Nah, ini semakin memperburuk hiperglikemia karena lebih banyak glukosa itu dilepaskan ke dalam aliran darah. Lalu ada ketonemia dan asidosis, di mana di sini maksudnya adanya kelebihan asam lemak yang dihasilkan dari lipolisis yang diubah menjadi keton di hati. Nah, keton ini yang berfungsi sebagai sumber energi alternatif. Tetapi jika diproduksi dalam jumlah yang berlebihan, maka dapat menyebabkan ketonemia ini eh, meningkat kadar keton dalam darah dan asidosis atau penurunan pH darah. Lalu proses di jaringan lemak ada lipolisis. Nah, di mana jaringan lemak ini mulai memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas. Nah, asam lemak ini kemudian dikirim ke hati untuk diubah menjadi keton melalui proses yang disebut ketogenesis. Nah, lalu ada free fatty acid delivery to liver, yaitu adanya peningkatan pengiriman asam lemak bebas ke hati yang berkontribusi pada produksi keton yang tinggi, yang dapat mengarah pada kondisi asidosis. Lalu ada hiperglikemia, di mana kadar glukosa darah yang tinggi itu merupakan ciri utama dari diabetes ini. Lalu ada excessive water and electrolyte losses, di mana kadar glukosa yang tinggi itu menyebabkan diuresis osmotik, di mana ginjal akan mengeluarkan lebih banyak air dan elektrolit. Nah, mengarah pada kehilangan cairan yang signifikan. Dan yang terakhir ada dehydration. Maksudnya adanya kehilangan cairan yang berlebihan itu dapat menyebabkan dehidrasi yang akan memperburuk kondisi pasien. Gejala DKA itu dapat berupa mual, muntah, nyeri perut, napas cepat, bau napas yang khas, kebingungan, atau kesadaran menurun. Nah, lalu di sini ada proses metabolik utama, yaitu ada glikogenolisis, yaitu proses pemecahan tadi dari glikogen itu menjadi glukosa. Ini yang terjadi di hati dan otot untuk menyediakan energi saat diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini ada juga gluconeogenesis, di mana di sini terjadi proses pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat, seperti asam amino dan gliserol, yang terutama terjadi di hati.
Hormon yang terlibat ada epinefrin, di mana, dihasilkan saat tubuh mengalami stres. Hormon ini meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang, glycogenolysis dan gluconeogenesis. Lalu ada glukagon. Glukagon ini dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi, dalam meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang gluconeogenesis dan glycogenolysis terutama saat, kadar glukosa rendah. Lalu ada kortisol. Kortisol ini merupakan hormon stres yang meningkatkan, glukosa darah melalui gluconeogenesis yang mempengaruhi metabolisme lemak. Nah, lalu ada macam-macam lagi jenis-jenis hormonnya. Lalu lanjut ke di sini, keton production. Jadi di sini asam lemak bebas atau FFA itu dihasilkan dari pemecahan trigliserida itu melalui proses yang namanya lipolisis. Di mana FFA ini merupakan sumber energi yang alternatif bagi tubuh terutama, saat glukosa ini tidak tersedia. Lalu, di sini ada asetil KOA, di mana FFA akan, diubah menjadi asetil KOA yang merupakan molekul penting dalam metabolisme. Nah, asetil KOA ini dapat, memasuki siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Namun dalam kondisi tertentu seperti, diabetes ini, jalur ini akan terhambat. Nah, jadi di sini mulai terhambat, dari penyakit diabetes ini. Ketika ada kelebihan, dari asetil KOA ini dan siklus asam sitrat itu tidak dapat memprosesnya. Biasanya karena kekurangan insulin, tubuh mulai memproduksi keton. Nah, di sini ada asetoasetat, di mana, asetoasetat ini merupakan keton yang pertama yang dihasilkan dari asetil KOA ini. Lalu ada beta hidroksibuteret di sini, itu dihasilkan dalam jumlah yang jauh lebih banyak, 3 sampai 15 kali lebih banyak dibandingkan dengan asetoasetat ini, dan merupakan bentuk utama keton dalam darah. Nah, lalu ada aseton, di mana aseton ini keton yang lebih volatil dapat diekspresikan melalui napas, memberikan bau yang khas pada napas orang dengan, diabetes ini. Kaitannya dengan diabetes, atau diabetes ketoasidosis ini, itu pada DKA, itu tubuh mengalami kekurangan insulin yang menghalangi, penggunaan glukosa oleh sel-sel. Nah, sebagai respons, tubuh akan memecah lemak untuk mendapatkan energi yang meningkatkan produksi FFA. Nah, dengan meningkatnya FFA dan asetil KOA, serta terhambatnya siklus asam sitrat, maka tubuh akan memproduksi keton secara berlebihan. Keton ini terutama beta hidroksibutiret ini akan terakumulasi dalam darah yang menyebabkan ketonemia. Nah, peningkatan kadar keton dalam darah itu akan menurunkan pH darah, menyebabkan asidosis metabolik yang merupakan ciri khas dari, diabetes ini. Nah, gejala asidosis ini, dapat mencakup mual, muntah, dan pernapasan cepat. Jadi penderita diabetes ketoasidosis ini sering menunjukkan gejala yang berkaitan dengan akumulasi keton dan asidosis seperti bau napas manis dari, aseton, dehidrasi dan juga perubahan kesadaran.